Anugerah-Mu ya Bapa yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Terima kasih buat nafas yang baru. Terima kasih buat kesehatan ya Bapa. Kami mau datang menyembah Engkau, mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kebaikan Tuhan Yesus, hanya ini yang kami dapat persembahkan. Pujian sembah kami, nyanyian dari hati kami Tuhan. Ucapan terima kasih buat kebaikan-Mu. Buat kami hidup sampai saat ini. Oh, terima kasih. Haleluya. Kinalalabaya seni lalalamu, kinalalabaya seni. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamat karena anugerah-Mu, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya.
Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang bait Allah. Saudara, di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Saudara yang kasih Tuhan, kita harus mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 tentang bait Allah. Kita percaya bahwa firman Tuhan ini adalah ayat yang tidak asing bagi kita. Bahkan kita sering mendengar tentang bait Allah. Saudara yang kasih Tuhan, bait Allah merupakan satu tempat yang tidak asing di dalam kehidupan dan peribadahan bangsa Israel. Bait Allah selaku tempat religius memiliki makna dan nilai tersendiri sebagai rumah Tuhan. Tempat di mana Allah hadir dan berkenan, diam di dalam sebuah bangunan buatan manusia. Orang-orang Yahudi sangat menghormati bait Allah karena di sanalah pusat segala upacara religius dilakukan. Dan di sanalah mereka mempersembahkan korban bagi Allah. Dan bait Allah juga merupakan tempat pertemuan bagi mereka sebagai tempat pengajaran. Bait Allah juga merupakan tempat pertukaran informasi dan pengetahuan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kembali lagi di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 tadi, bahwa dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita bertobat dan percaya, maka Roh Kudus akan masuk di dalam hati kita. Disitulah hidup kita bukanlah milik kita lagi, karena hidup kita kini menjadi bait Allah atau tempat kediaman Allah. Oleh sebab itu, sebagai bait Allah, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan hidup menurut keinginan daging kita. Ketika kita tahu bahwa tubuh kita adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalam hidup kita, maka kita harus menjaga tubuh dan hati kita agar tidak jatuh ke dalam dosa. Jika kita menjaga kekudusan tubuh kita sebagai bait Allah, maka Roh Kudus akan betah tinggal dalam hidup kita. Ketika kita menjaga hidup kita sebagaimana kita adalah tempat kediaman Allah, tentunya Roh Kudus akan memerintah dalam hati kita untuk menuntun kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, melakukan perkara yang benar seturut firman Tuhan, dan hidup kita akan menghasilkan buah yang manis yang dapat dinikmati oleh banyak orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, jangan kaget ketika ada banyak orang yang akan datang kepada kita hanya untuk sekedar sharing, bertukar informasi, ingin didoakan, membutuhkan teman atau hal positif lainnya. Karena hidup kita menjadi daya tarik bagi sekitar kita karena buah roh yang kita hasilkan. Sebaliknya, jika kita tidak mau menjaga hidup kita sebagai tempat kediaman Allah, maka Roh Allah akan lari daripada kita karena kita lebih memilih menjalankan keinginan daging kita. Sebagai contoh, sekalipun kita adalah pengikut Kristus yang sudah bertobat, tetapi kita tidak pernah membaca Alkitab, malas berdoa, malas memuji menyembah Tuhan, mengotori pikiran, perkataan, perbuatan yang melibatkan anggota tubuh kita dengan berbagai tindakan cela, maka Roh Kudus telah kita buat tidak nyaman dan Dia akan pergi dari hidup kita. Saudaraku, untuk membangun bait Allah yang adalah tubuh kita ini, syarat yang utama adalah mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita mempersiapkan segala sesuatu untuk membangun tubuh kita sebagai bait-Nya, yaitu membangun kerohanian kita. Mari kita dudukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini, hari yang baru yang Tuhan jadikan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat perlindungan-Mu. Pagi hari ini kami kembali belajar tentang bahwa tubuh ini adalah bait Allah. Ajar kami sepanjang hari ini untuk terus berjuang melawan keinginan-keinginan daging kami, dan kami hidup seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terpuji Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya, haleluya. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.